kemudian apa namanya, sudah diangkat anak budak tersebut melewati sebuah mekanisme otomatis pengadilan kan. Budak bisa mewarisi. Nah, ini nanti kita bahas juga. Kemudian mati misterius, apalagi ada dua orang, apabila ada dua orang yang bersaudara meninggal dunia karena tenggelam, tertimpa sesuatu, serta raib dan tidak diketahui si yang meninggal lebih dahulu, maka salah satunya tidak berhak menerima warisan. Harta yang ditanggalkan oleh mereka berdua diberikan kepada ahli waris lainnya. Bagaimana bila satu keluarga meninggal? Harta peninggalan dan dikuasai oleh negara misalnya, karena tidak ada satupun ahli waris di sana. Atau misalnya ahli waris tersebut pindah negara, pindah warga negara. Nah, ini apakah dianggap tidak akan dapat si ahli waris? Atau bagaimana? Nah, itu apa namanya, kita akan bahas lagi. Kemudian perhitungan nilai warisan, teman-teman yang kemarin kita bahas di An-Nisa itu ada ayat 7, 8, 11, 12. Di samping itu pelaksanaan waris Islam juga berpedoman pada kompilasi hukum Islam. Dalam KHI sendiri, pengaturan waris terdapat di buku 2 Hukum Kewarisan pasal 171 sampai 214 KHI. Di sini jelas ini Encep Bahtiar dimasuk nih, Pak Encep. Iya, mohon maaf Pak Dokter, saya baru sampai tujuan ini, jadi ketinggalan. Baru saya record Pak Dokter. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke. Ini teman-teman nanti bahas saja, sebenarnya ada di apa namanya, mansandra.wordpress.com. Mas Revi nanti di save bisa ya, nanti dimasukin di YouTube-nya Matlal Anwar bisa ya? Boleh, Pak Dokter. Udah direkod belum nih? Sedang direcord Pak Dokter. Oke. Ya udah, kita lanjut teman-teman. Jadi sebenarnya untuk faraid itu hanya berapa ayat? Di sini kan ada jelas. Ada 7, 8, 11, 12, ditambahkan 176. Jadi ada 5 ayat. Kalau teman-teman sisanya itu dari hadis-hadis dari perawi. Artinya apa? Kalau teman-teman mau mendalami terkait waris Islam, itu jarang ada loh yang mengerti detail. Bukan ada kiai, ustadz, dan lain-lain. Padahal semestinya ahli hukum pun harus bisa mengerti terkait dengan waris Islam. Jadi teman-teman harus bayangkan begini dulu, pada saat kita sudah spesifik membahas sebuah faraid, kemudian ada studi kasus, bagaimana kita bisa apa namanya, menghitung. Nah, menghitungnya itu paling enak nanti sebenarnya harus dibaca dari An-Nisa di sini. Pertama yang paling sederhana adalah harta standing, hutang dari tadi. Katakanlah misalnya 1 miliar tadi kan, dibagi 2 dengan yang hidup lebih lama, otomatis setengah hidup masuk ke HI itu setengah. Yang jelas mereka bagian laki bagian perempuan itu dari harta waris dibanding anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan.
Jadi setelah setengah diambil oleh yang hidup lebih lama, kemudian setengahnya misalnya 400 juta. 400 juta itu kalau ada anak laki-laki, itu diambil dulu untuk anak laki-laki. Si mayit tersebut meninggalkan 2 anak perempuan, itu langsung dapat 2/3. Nah, tinggal 2/3, berarti tinggal 1/3 lagi kan. Kemudian jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh jadi dia punya anak satu, berarti dapat setengah. Nah, sisanya setengah itu kemana kan? Dan 2 orang ibu bapak masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jadi misalnya suami misalnya, nah itu ke atas itu dapat tuh, si suaminya punya bapak misalnya masih hidup, itu dapat lagi tuh yang tinggal tidak mempunyai anak bagaimana? Ia diwarisi oleh bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Jadi pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, maksudnya si mayit ya sesudah dibayar hutangnya. Kamu tidak ada Allah di atas teman dilihat suami itu dari oleh istri nah, jadi istrinya yang mendapat setengah harta bersama harta bersama dan beri sini teman sebelah kemudian pasal 1 KI bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian mendapat 3 bagian. Bila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki dapat 2 bisa ini. Nah, teman-teman. Dan isjan satu KHI bila kan bila meninggal saja terlap. Nah di sini sebenarnya teman-teman di sini ada suatu misalnya waris itu dikurangi biaya-biaya pemakaman, biaya-biaya doa dan lain-lain, katakanlah habis 500 juta misalnya. Berarti sisa 101,5 miliar. Nah, yang hidup lebih lama itu dapat 750 juta dulu, teman-teman. Setelah itu 750 jutanya baru itu sebagai harta waris. Makanya di sini misalnya suami yang hidupnya lebih lama, selain dapat setengah, istri kalau ada keturunan yang mewarisi dia dapatnya 1/8. Kemudian ayah ini suul teman-teman di atas. Artinya pada saat si pewaris meninggal masih memiliki ayahnya atau memiliki ibu enggak gitu lah. Kira-kira begitu. Kalau masih si
seperna itu tidak ada berupaya supaya memiliki anak laki-laki supaya ketutup jalur ke berikutnya. Misalnya si A memiliki pewaris itu memiliki anak laki-laki, berarti nggak bisa naik ke ayah, nggak bisa naik ke ibu, nggak bisa masuk. Kenapa pemilihan waris harus sesegera mungkin dilakukan dan tidak menunda-nunda agar nantinya tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Namun demikian penyelesaian harta waris harus pula diselesaikan secara baik-baik. Anak kepada orang tuanya, anak melindungi dan menyayangi orang tua, teman-teman, ya, instansi. Ada rebutan harta waris di Aceh, teman-teman. Tapi anak perempuannya yang sedikit ngotot gitu. Iya, Pak Dokter. Apakah ada kendala? Iya, saya mau buka yang itu, yang harta waris itu. Nah ini kayaknya. Pak Dokter mau share screen atau dibaca aja? Jangan lupa ya di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, selamat malam. Saya melihat harta waris itu sebenarnya harta waris itu adalah harta usaha. Pada kutip itu adalah harta waris. Upayakan pembagiannya harus adil-adil, karena pasti akan mengakibatkan ada yang merasa dijolimi siapapun. Suaranya nggak jelas, Revi. Atau mengambil harta dari seorang. Jadi saya jelaskan. Iya, suaranya kurang jelas, Pak Dokter. Kata Pak Didi. Jelas ya. Oke. Ya, dia mungkin Mas Revi ambil lagi, silakan ininya, hostnya.
hostnya silakan. Oh, udah Mas Revi ya? Oke. Oke, teman-teman, mungkin apa namanya preambul atau mukadimah waris dari saya. Berikutnya adalah giliran yang hari ini mempresentasikan Pak siapa tuh? Mas Revi. Tadi yang sudah ready dan konfirmasi ke saya tadi Pak Encep Bahtiar, Pak. Oke, silakan mungkin Pak Encep dulu ya. Nanti kita saling ini. Baik, Pak Dokter. Ya, silakan. Pak Encep, waktu Ya, dan baik, tempat Pak Dokter. presentasi. Minta ditampilkan ya, Mas Revi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Pak Dr. Firman. Yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan kuliah pasca sarjana semester 1 dan juga ada semester 3 yang ikut serta bergabung. Pada kesempatan ini, mohon izin saya menyampaikan tugas PPT untuk mata kuliah metode penelitian dalam hukum, yaitu tentang beberapa teori dan penelitian hukum normatif. Next. Bisa next. Suara saya jelas nggak ya? Lanjut ya, Mas Repi. Jelas, jelas. Nah, ya. Ya, untuk referensi bahan bacaan teori hukum dari Dr. Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian hukum, penulisan skripsi, tesis, serta disertasi. Dr. Ishak SHM Hum, teori hukum, strategi, tertib manusia, lintas ruang dan generasi oleh Dr. Bernard L. Tanya SHMH. Oke, next. Ya, inilah ilmu hukum, pengertian ilmu hukum, disiplin ilmiah, cabang ilmu pengetahuan, ada disiplin non-hukum yaitu eksternal, ada disiplin hukum. Ya, dari disiplin non-hukum ada sejarah hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, logika hukum. Dan dari disiplin hukum ada ilmu hukum atau yang dikenal dogmatika hukum, teori hukum, jurisprudensi, dan filsafat hukum. Next, Pak Repi. Ya, ada banyak sekali ya teori hukum itu dari berbagai sumber, dari berbagai perahli juga. Dan ini adalah teori hukum. Teori hukum berasal dari kata teoria dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Yang pada gilirannya berasal dari kata thea dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau hasil pandang. Adalah suatu konstruksi di alam, ide imajinasi manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Adapun yang disebut pengalaman ini tidak hanya mengalami pengalaman yang diperoleh manusia dalam alam kehidupannya yang indrawi, tapi juga diperoleh dari alam kontemplatif imajinatifnya, khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berobjek manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Apapun sumbernya, apakah pengalaman yang indrawi ataukah pengalaman yang kontemplatif imajinatif murni.
Teori itu adalah suatu himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep-konsep yang berada dalam ide imajinatif manusia, berada dalam imajinatif. Teori adalah gambaran atau hasil penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman indrawi manusia, dibangun dengan bahan-bahan pembangunan yang sebagainya diketahui, maka disebutlah konsep. Tentang teori konsep, sesungguhnya tidak ada satu konsep semata-wayang tentang apa yang disebut hukum. Maka pula apabila diketahui bahwa apa yang disebut konsep itu sesungguhnya merupakan penentu suatu bangunan teori, seperti yang dikatakan dalam kepustakaan berbahasa Inggris, concept is the building blocks of theories. Haruslah disampaikan di sini bahwa tiadanya kesamaan konsep akan berkonsekuensi pada akan tiadanya satu teori semata tentang apa yang disebut hukum. Menyangkut ihwal struktural saja, akan tetapi juga ihwal perkembangannya yang tak selamanya lancar saja, melainkan acap benar banyak mengalami berbagai jolak dan konflik pemikiran. Next, Bang Levi. Ya, beberapa teori hukum, seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali teori hukum dari para ahli. Dari sebelum Masehi, di sini ya teori hukum itu dipelajari memang sejak zaman dulu, sejak dari para ahli Yunani maupun Romawi. Para ahli telah membuat berbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada akar filsafatnya. Sebelum abad ke-19, ya, Mas Repi hilang ya materinya ya, coba. Masih ada Pencep? Masa? Oh ya. Di HP kecil kegeser dengan saya. Ya, pertama menurut Plato ya di tahun 427 sampai 347 SM sebelum Masehi, Plato beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat sebagaimana yang dituliskan dalam The Republic. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun, baik yang mengikat masyarakat, pelaksanaan keadilan dipercayakan kepada para pengatur pemerintah, yang pendidikan serta kearifannya bersumber pada ilham, merupakan jaminan untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Dan pada karyanya yang telah diperbarui, Plato mulai mengusulkan negara hukum sebagai alternatif suatu sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan konsepnya mengenai negara keadilan yang dijalankan atas dasar norma-norma tertulis dan undang-undang. Lanjut, Mas Rebi. Aristoteles juga mengungkapkan tentang teori hukum di 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ya, Aristoteles adalah mungkin Plato yang paling termasyhur. Dia adalah seorang pendidik putra raja yang bernama Alexander Agung. Menurut Aristoteles, hukum harus ditaati demi keadilan dan dibagi menjadi hukum alam dan hukum positif. Hukum alam menurut Aristoteles merupakan aturan semesta alam dan sekaligus aturan hidup bersama melalui undang-undang. Kemudian di abad pertengahan ada beberapa juga yang saya kutip dari beberapa sumber referensi. Ada Thomas Aquinas. Beliau juga membahas arti hukum. Ya, menurut Aquinas bahwa hukum adalah berasal dari wahyu dan hukum-hukum yang dijangkau oleh akal budi manusia sendiri. Hukum yang didapat dari wahyu disebut hukum ilahi,
Hukum yang diketahui berdasarkan kegiatan akal budi adalah beberapa macam. Pertama-tama ada hukum alam, kemudian juga hukum bangsa-bangsa, akhirnya hukum positif manusiawi. Next. Next, Mas Repi. Ya, perkembangan teori hukum. Teori-teori hukum juga berkembang di abad ke-22 dan selanjutnya 212 ya. Menurut teori hukum di abad ini yaitu ada teori hukum positivisme dan utilitarianisme. Selama abad ini manusia semakin sadar dan kemampuannya untuk mengubah keadaan dalam segala bidang. Dalam abad ini pula muncul gerakan positivisme dalam ilmu hukum oleh H.L.A. Hart di tahun 1907, yang lahir di tahun 1907, seorang pengikut positivisme diajukan sebagai arti dari positivisme sebagai berikut. Hukum adalah perintah. Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berbeda dari studi sosiologis dan historis, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. Berbeda juga dengan John Austin di tahun 1790-1859 yang menyatakan bahwa hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa di dalam negara secara memaksa dan biasanya ditaati. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Kemudian Rudolf von Zering memusatkan perhatian filsafat hukumnya kepada konsep tentang tujuan, seperti dikatakannya dalam salah satu bukunya, bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh alam. Tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal-usulnya pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Menurutnya hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Ia mengakui bahwa hukum itu mengalami suatu perkembangan sejarah, tetapi menolak pendapat para teoritis aliran sejarah bahwa hukum itu tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu. Oke, next, Mas Repi. Ini juga sedikit uraian tentang teori hukum murni. Menurut Hans Kelsen, Hans Kelsen adalah pelopor aliran ini dalam hukum murni ya. Bukunya yang terkenal adalah Ajaran Hukum Murni. Teori hukum murni ini lazim dikaitkan dengan mazhab Wina. Mazhab Wina mengetengahkan dalam teori hukum pencarian pengetahuan yang murni, dalam arti yang paling tidak mengenal kompromi. Waduh. Masih jelas ya Pak Strepi? Masih jelas? Mata saya yang kunang-kunang ini. Oke, next Mas Strepi. Ini perkembangan teori penemuan hukum di Indonesia. Ada filsafat hukum, teori hukum, ilmu hukum, penemuan hukum, jurisprudensi,
hukum, peristiwa konkret, dan kasus perkara. Oke, next. Next, Mas Repi. Nah, ini bahasan kedua. Pertama tadi yang saya uraikan adalah beberapa teori hukum. Yang tentunya sangat banyak sekali teori hukum dari berbagai sumber dan referensi. Hanya saya ambil beberapa saja. Untuk yang kedua ini sedikit saya menguraikan tentang pengertian penelitian hukum normatif. Hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana atau ahli hukum. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dan dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini juga mempunyai sumber hukum, seperti sumber hukum primer, merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, PP, dari Pancasila, jurisprudensi, dan lainnya. Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya RUU, hasil penelitian, karya ilmiah, dan dari para sarjana, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya dalam kamus bahasa hukum, dalam ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet. Next. Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif. Ini juga mempunyai sumber hukum seperti sumber hukum primer, yang tadi saya uraikan, sekunder, dan tersier. Next. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, mungkin itu aja sekilas yang saya uraikan mengenai beberapa teori hukum yang saya ambil dari beberapa referensi. Kemudian tentang pengertian penelitian hukum normatif. Mungkin itu aja, Mas Repi. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tentunya masih banyak kekurangan dan perlu masukan dari rekan-rekan. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya atau diskusi, kita kembalikan ke Mas Repi. Untuk diskusi tentunya kita diskusi bersama aja. Karena tentunya saya masih banyak kekurangan untuk menjawab berbagai pertanyaan ataupun apa. Jadi kita diskusi aja. Mungkin itu aja sementara. Cukup sekian. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita harus apresiasi kepada pemateri Pak Encep, Bahtiar, luar biasa. Teman-teman, ada dua hal yang saya lihat kebalikannya. Minggu kemarin kita membahas mengenai empiris,
Sekarang kita membahas masalah normatif. Jadi hal-hal yang sifatnya dogma, norma, semuanya ada. Jadi teman-teman kalau normatif itu tidak lepas dari sebuah konsep dari filsuf-filsuf yang sudah ada. Makanya beberapa karya ilmiah itu pasti mengambil kalimat-kalimat dari filsuf. Teman-teman mungkin tadi ada pembahasan terkait dengan positivisme, utilitarianisme. Itu menarik tuh kalau mau dibuat sebuah artikel. Utilitarianisme itu sebenarnya dari kata utilitas, teman-teman. Teori normatif juga itu yang menentukan bahwa kebaikan adalah sebuah tindakan. Jadi dia tuh memaksimalkan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan bagi individu yang terdampak. Gitu. Artinya apa? Dari tahun tersebut kita sebut misalnya zaman pendiri dari atau mungkin bapak dari utilitarianisme itu Jeremy Bentham, teman-teman. Tadi ada banyak filsuf kan. Sebenarnya pendirinya adalah Jeremy Bentham. Kalau teman-teman baca atau lihat itu ada etika utilitarianisme. Rocky Gerung sering membahas juga di sini nih. Jadi memaksimalkan utilitas atau yang sering didefinisikan menjadi welfare atau kesejahteraan. Jadi utilitas adalah menurut Jeremy Bentham itu adalah sebuah karakter dalam objek apapun yang menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan. Utilitarianisme adalah sebuah versi dari konsekuensialisme, teori etika yang menyatakan bahwa konsekuensi dari suatu tindakan adalah satu-satunya standar untuk menilai benar atau salah. Jadi teman-teman kalau lihat di sana, apa sih yang membedakan dengan positivisme? Gitu. Perspektifnya saja yang berbeda antara positivisme dengan utilitarianisme. Karena ujung dari normatif tadi itu bagaimana caranya supaya goalnya dapat. Kalau utilitarianisme atau teori utilitas itu dia mengejarnya ke welfare-nya, ke sebuah kesejahteraan, ke kebahagiaan. Jadi ngejarnya di sana. Kalau positivisme adalah dia akan melakukan sebuah tataran agar sebuah teori tersebut sesuai letterlock dengan apa yang dimunculkan dalam undang-undang. Jadi goalnya sedikit yang berbeda. Jadi asal-usul dari semuanya itu di sana. Dan saya lihat Pak Encep cukup bisa membahas itu semuanya luar biasa teori-teorinya. Tinggal nanti dikemas dalam bentuk tulisan-tulisan kalau teman-teman membuat sebuah artikel. Kayak Bang Mun itu luar biasa sudah membuat artikel yang saya lihat cukup bagus, cukup komprehensif, dan itu masuk ke sebuah jurnal. Dan teman-teman yakin bahwa masuk ke sebuah jurnal itu sebuah kebanggaan sebenarnya. Tinggal kita mau menulis dari sisi perspektif apa gitu. Oke, teman-teman, dari hal-hal yang sifatnya sudah dijelaskan oleh pemateri Pak Encep, luar biasa sekali lagi, kita acungkan jempol juga. Teman-teman mungkin kita bahas konsep normatifnya. Apa sih yang harus dilakukan selain empiris, yang berarti normatif? Kenapa harus melalui sebuah kepustakaan, harus filsuf-filsuf? Karena normatif ya memang begitu. Namun tetap harus ada kebaruan, teman-teman. Jangan hanya copy-paste, lihat pendahuluannya dari teori atau kerangka teorinya dari filsuf-filsuf. Tapi ada kebaruan. Kebaruannya apa? Nah, itu yang akan dilihat dalam sebuah artikel atau karya ilmiah atau karya tersebut. Tidak melulu cuplik sana, cuplik sini, supaya tidak dianggap plagiarisme gitu. Tapi tetap apa sih kebaruannya? Misalnya analisis yuridisnya apa gitu dari konsep tulisan yang kita akan buat. Jadi normatif itu sebenarnya konsepnya. Berdasarkan kepustakaan, berdasarkan dogma, undang-undang dan lain-lain. Tapi apa dari yang sudah ada itu kebaruannya apa gitu. Nah, ini yang kita sebagai karil, penulis karil harus bisa memaknai di sana, tidak melulu copy paste gitu. Karena copy paste semua orang bisa gitu. Tapi gimana dari copy paste itu ada kebaruan. Misalnya analisis yuridis, kenapa sih ini menarik nih KPU nih.
Kenapa misalnya Partai Umat tidak dimasukkan sebagai partai yang lolos misalnya. Kemudian ada berita-berita, ada ancaman misalnya. Apakah betul ancaman tersebut dari KPU kepada KPUD? Nah, ini kan ada Bang Mun juga, mungkin nanti di sedikit mengarah ke sana monggo. Tapi intinya kita membahas konsep akademis, yaitu metode penelitian secara normatif. Mungkin silakan memberikan masukan. Mungkin Bang Mun tadi sudah masuk juga, ini kebetulan ada masukan terkait dengan normatif, kemudian dikorelasikan dengan KPU, dikorelasikan dengan KPUD, kemudian berita-berita itu bagaimana dan lain-lain dan lain-lain. Monggo sebagai ilmu bagi kita semuanya, karena saya sendiri nggak tahu juga. Yang tahu adalah pelaksana di sini, Bang Mun sebagai KPUD-nya. Kan? Monggo waktu dan tempatnya, Bang Mun. Kayaknya sinyal Pak Mun kurang stabil ini. Kurang stabil ya? Patung-patung lagi. Ini bergerak tuh. Tadi diam, sekarang. Karena kalau saya pengen dalam setiap dia itu ada hal-hal yang kekinian. Dari hal-hal yang misal berita-berita, kemudian di media, itu betul nggak sih? Kemudian apa analisis yuridis yang terjadi di KPU tadi, misalnya terkait dengan normatif. Bang Mun monitor atau masih Yang padang. Sepertinya mundur putus-putus gerakan Pak Mun. Iya. Mungkin silakan dari yang lain juga. Kita ngomong normatif dulu. Pak Sepeda mungkin, atau Bu Yanti, Pak Ilman. Betulnya saya mohon izin ini Pak Dokter, ada kepenasaran ini. Apa tuh, silakan. Ya, nyangkut tadi pembahasan Pancep tadi. Dan hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sosiologis, jurisprudens, realisme hukum, ada pre-clear itu kan. Nah, di Indonesia sendiri korelasinya yang paling dekat dan matching gitu. Kita ke arah mazhab yang mana dari 7 mazhab yang tadi itu. Kita nggak berbicara dengan mazhab hukum Islam seperti Hanafi, Hambali, Syafi'i itu kan. Ini yang 7 ini pendekatannya kira-kira hukum mana gitu Pak Dokter. Sedikit nanti Pak Ansep silakan berlogika juga, karena kita ada kuliah namanya logika hukum. Dari semua yang ada hukum alam, hukum wahyu, itu adalah fundamental dari hukum kita sebenarnya. Hukum alam dimulai dari Plato usianya sampai 80 tahun kalau saya lihat, kemudian Aristoteles usianya 62 tahun sampai 62 tahun, murid dari Plato. Dia selalu melihat segala sesuatu adalah dari alam dulu. Kemudian ada hukum wahyu. Hukum wahyu berarti hal-hal yang sifatnya keagamaan di situ. Tadi disebut ada Thomas Aquinas gitu kan. Thomas Aquinas itu hukum wahyu. Karena memang beliau adalah pendeta kalau saya lihat. Nah, dari sana dikemas menjadi sebuah hukum yang ada di setiap negara yang kita sebut misalnya Anglo-Saxon dengan Eropa kontinental. Anglo-Saxon diwarisi negara-negara kan kita menganut hukum apa sih? Toh kita juga kan ada hukum agama juga. Artinya hukum alam tetap hidup dan hukum agama juga tetap hidup juga. Bukti yang sahih adalah kita memiliki kompilasi hukum Islam dan kita memiliki KUHP atau KUHAPER. Artinya kombinasi itu ada semuanya. Ada hukum alam dan hukum wahyu. Nah, dua dari itu memisahkan menjadi Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon atau common law dan civil law. Jadi kalau dilihat kita menganut apa sih? Itu perpaduan kalau saya lihat, perpaduan dari hukum wahyu dan hukum alam.
Karena bagaimanapun hukum wahyu ya kita menganutnya pasti Quran dan hadis. Di sana dikompilasikan ke dalam kompilasi hukum Islam dan hukum faraid, lebih tepatnya ke sana. Begitu mungkin Pak Asep Paida. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Jadi semuanya itu ada ya. Semuanya ada. Saya pun pernah membuat itu masuk ke YouTube saja, YouTube Firman Chandra Channel. Kita sama-sama belajar filsafat. Semua dari hal-hal yang kita lihat itu filsafat itu hukum pertama kali muncul di dunia itu. Kemudian berpecah menjadi ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu hukum, ilmu matematik, fisika, dan lain-lain. Itu diawali dengan filsafat. Nanti kalau filsafat dibagi lagi, ada filsafat kuno, filsafat nanti postmodern, dan lain-lain. Itu ada semuanya. Kenapa sih kita harus belajar filsafat? Karena filsafat itu bukan kita tidak percaya kepada agama, justru pemikiran dengan faktanya, filsafat itu seperti ruang kosong, gitu. Seperti tanah kosong. Nah, tanah kosong itu mau ditanami apa? Karena filsafat itu dari kata kan filosofia, mencari kebenaran, mencari kesejahteraan, mencari sebuah kedamaian. Jadi pencarian, orang filsuf itu tidak akan mengatakan saya hebat. Karena dia proses dalam kehidupan itu proses pencarian. Dia mencari kedamaian, mencari kesejahteraan, mencari cinta, itu pun sama, itu filsafat, filo sama sofia gitu. Jadi di sana tidak ada yang mengatakan, oh dia hebat. Kalau sudah hebat berarti dia bukan seorang filsuf. Filsuf itu tetap mencari sampai kapanpun, gitu. Sampai dia meninggalnya pencarian. Seperti yang sempat saya sampaikan bahwa oke, api sekarang panas gitu. Apakah di 10 tahun kemudian api dikatakan panas? Belum tentu. Bisa jadi ada sebuah teknologi yang mengcombine itu semuanya, api menjadi dingin misalnya. Kita nggak tahu juga kan. Nah, itu kan kesepakatan dari para ahli aja bahwa api itu panas, es itu dingin. Nah, bagaimana 10 tahun kemudian? Bagaimana 20 tahun kemudian? Apakah masih ada mobil-mobil? Apakah mobil itu akan hilang? Sekarang menjadi helikopter misalnya, atau pesawat-pesawat, karena tidak dibutuhkan lagi sebuah jalan raya misalnya. Nah, itulah filsafat tuh sampai ke sana nanti. Mencari, dan mencari. Itulah fungsi dari sebuah filosofia nanti. Itu mungkin silakan ada yang menambahkan lagi atau pemateri Pak Encep. Ini calon profesor nih. Yang satu calon magister, yang satu calon profesor. Pak Encep, monggo, silakan. Luar biasa materinya tadi bagus, mencuplik beberapa materi-materi. Atau Bang Mun, mungkin tadi saya sudah membuka preambul mukadimah terkait dengan katanya di berita ada ancaman terhadap KPUD. Kemudian kenapa Partai Umat tidak diloloskan di KPU ya? Atau Bang Mun lagi puasa ngomong? Ikut dulu Pak Dokter. Lagi ada agenda ini Pak Dokter. Oh, oke. Oke, karena terlalu politis ya. Oke. Silakan mungkin Pak Encep menambahkan terkait tadi ada hukum alam, ada hukum hukum wahyu. Itu bagaimana misalnya hal-hal yang sifatnya di daerah-daerah gitu. Apakah masih menganut itu semuanya atau kita menganut soal? Kayaknya cukup Pak Dokter. Cukup ya. Ya, menyimak Pak Dokter. Iya. Oke, teman-teman, kita pada saat belajar ilmu hukum, kita belajar sebuah ilmu kehidupan. Kita mengafikan bahwa hukum itu adalah ilmu kehidupan. Kalau saya lihat, filsafat itu fundamentalnya adalah hukum. Jadi kalau menurut saya, pada saat kita belajar hukum, kita akan belajar sebuah filsafat. Makanya ada namanya filsafat. Ada filsafat Pancasila, ada filsafat ilmu. Nah, di sana fundamental semuanya adalah ilmu hukum sebenarnya. Jadi apa sih yang akan kita lihat ya, tataran-tataran tertulis, sebuah aturan-aturan tertulis. Makanya di situ kan di teori Jeremy Bentham yang utilitarianisme itu jelas hukum adalah sebuah perintah. Nah, bagaimana KUH yang baru, teman-teman
melihat berita, melihat media, melihat sebuah tulisan-tulisan bahwa kita, tanda kutip, kita harus bersyukur dulu memiliki KUHP pribumi, KUHP NKRI, KUHP yang di-create oleh negara kita, bukan KUHP warisan, bukan KUHP yang dibuat oleh negara penjajah yang namanya Belanda. KUHP kita itu dimulai dari tahun 1918, teman-teman. Artinya pada saat kita ngomong 2022, sudah 104 tahun yang lalu KUHP itu berlaku, dan bagaimanapun itu sebagai aturan tertulis, aturan positivisme yang di Indonesia, dan itu mau nggak mau, suka nggak suka, kita tulis tersebut. Tiba-tiba negara kita, pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan Komisi 3, membuat sebuah KUHP yang sudah sudah diparipurna. KUHP itu sekarang menjadi KUHP. Bagaimanapun KUHP adalah asli Indonesia, dan kita harus bersyukur dulu, terlepas ada kelebihan dan kelemahan, karena bagaimanapun sebuah perintah, sebuah aturan tertulis itu tidak luput dari kelemahan. Kita sebagai mahasiswa hukum, kita sebagai dosen, dan lain-lain, itu harus memaknai satu demi satu. Kita bisa lihat generalis saja. Ini pasal sekian itu mengancam, katakanlah, demokrasi, misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan lain-lain. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang ada perlindungan terhadap wanita, itu luar biasa kalau saya lihat. Beberapa pasal itu perlindungan terhadap kaum wanita itu luar biasa. Pemerintah memprioritaskan gitu. Namun ya tetap lagi dalam sebuah aturan, termasuk Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja juga kan sekarang lagi berproses di konstitusi. Karena undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45 berarti melakukan uji materi atau melakukan sebuah namanya judicial review harus ke Mahkamah Konstitusi. Dan masih berproses apakah Undang-Undang Omnibus Law yang kita mencoba menjadi common law gitu. Kita biasa civil law tiba-tiba jadi common law. Mencoba itu belum berhasil atau berhasil kan begitu. Kalau ternyata pemohon atau penggugat di-approve semua sama Mahkamah Konstitusi, artinya undang-undang kita balik lagi ke civil law, undang-undang yang memang sesuai dengan ajaran-ajaran dari Eropa kontinental. Kemudian masuk ke KUHP kita. KUHP kita luar biasa, teman-teman. Kalau saya lihat ada beberapa perubahan drastis sih. Contoh dari konsep pemidanaan, karena KUHP berarti kan pidana, hal-hal yang sifatnya perdata, hal-hal yang sifatnya pemenjaraan. Ada 3 hal yang berbeda, teman-teman. Kalau di KUHP yang sebelumnya mungkin belum masuk. Contoh adalah pidana pokok gitu. Pidana pokok adalah pidana yang akan dijatuhkan kepada orang yang sudah diputus bersalah. Hal ini tidak upaya hukum berikutnya. Pidana pokok di situ masuk ke pemenjaraan, kemudian denda. Nah, saya lihat ada hukuman sosial. Teman-teman sering membaca atau sering melihatnya, kenapa di negara pembentuk undang-undangnya, asal undang-undang tersebut, baik Perancis kemudian diikuti oleh Belanda diikuti oleh kita. Kenapa pemenjaraan atau lebih tepatnya penjara itu sepi gitu? Kenapa penjara itu sedikit isinya? Kenapa penjara itu adalah alternatif terakhir gitu, bukan alternatif utama? Karena sejatinya pada saat kita melihat sebuah hukuman, kita kan pengen membuat orang tersebut lebih manusia lagi kan. Nah, di sana mungkin humanismenya pada saat dimasukkan ke sebuah tempat, baik rutan ataupun lapas, itu sudah tidak manusiawi lagi. Akhirnya pembuat undang-undang merubah, mengamandemen undang-undang pidananya itu berkali-kali, bahkan mungkin di Belanda bisa puluhan atau ratusan kali di amandemen. Tapi di kita baru sekali ini dirubah di amandemen kan begitu. Bisa dikatakan dirubah lah. Meskipun katakanlah ini adalah KUHP asli Indonesia, tapi pada dasarnya kan masih mengikuti hal-hal pokok yang ada di KUHP yang lama. Kemudian ada yang menarik itu adalah hukuman sosial. Teman-teman bayangkan kalau itu dijalankan oleh pemerintah kita, dalam hal ini oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan. Dengan adanya hukuman sosial,
berarti sudah mulai sedikit mengikis yang ada yang kalimatnya pemenjaraan. Asal dimaknai betul ya tafsirnya. Hukuman sosial. Apa sih hukuman sosial? Semestinya adalah hukuman yang di luar dari pemenjaraan, di luar dari rutan, di luar dari lapas. Artinya apa? Bahwa ya hukuman sosial betul-betul ditafsirkan adalah hukuman sosial. Hukuman sosial adalah hukuman yang tidak harus masuk ke sebuah tempat yang namanya lapas ataupun rutan. Contoh yang paling sederhana misalnya pada saat sudah diputus melakukan pelanggaran pidana oleh majelis hakim dan inkrah, hukumannya adalah let's say misalnya menyapu. Jadi terpidana itu tidak harus menjalani di dalam sebuah penjara, tapi misalnya menyapu. Misalnya menyapu dari dihukum tahun misalnya katakan karena penipuan dan penggelapan misalnya. Di hukuman adalah hukuman sosial. Menyapu dari Polda ke Monas misalnya selama 2 tahun misalnya gitu. Nah, bagaimanapun itu sebuah kemajuan, sebuah terobosan sebenarnya. Dengan begitu kita akhirnya menghindarkan apa-apa penjara, apa-apa langsung pemenjaraan. Cipinang, Salemba, Pondok Bambu itu terlalu over capacity. Bagaimana di provinsi lain? Mungkin sama. Over capacity semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah besar rutan anggaran untuk memberikan apa triliun APBN yang digunakan untuk melakukan pemanusiaan kepada orang-orang yang sudah di dalam. Kan nggak mungkin tidak diberikan makan. Ya. Kemudian utilitas lainnya, mungkin kehidupan di sana, tempat bermain, tempat main bola, tempat kalau dia senangnya menjahit berarti alat jahitnya, senangnya dia nyanyi berarti alat sound systemnya nyanyi dan lain-lain. Itu kan anggaran yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, CQ Dirjen Pemasyarakatan. Jadi Dirjen Pas yang membawai lapas-lapas dan rutan yang ada di seluruh Indonesia. Berapa uang yang dibutuhkan lagi gitu loh, untuk memanusiakan manusia yang ada di lapas di seluruh Indonesia? Berapa ratus miliar, mungkin berapa triliun. Dengan adanya hukuman sosial mungkin akan merubah stigma itu semuanya. Merubah hal-hal yang sifatnya pengeluaran pemerintah kepada masa pembinaan yang ada di lapas tersebut. Karena hukumannya ada perubahan, yang tadinya di sebuah tempat yang namanya lapas atau rutan menjadi hukuman sosial. Mungkin itu lebih terobosan, lebih bagus, dan lebih dipermalukan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Orang untuk melakukan tindak pidana itu akan berpikir ulang. Karena apa? Karena hukuman sosialnya lebih kelihatan. Bisa dilihat. Bahkan mungkin bisa masuk ke media misalnya. Akhirnya kan malu. Nah, di situ mungkin, tapi ya pasti semua ada pro dan kontra. Gitu. Bapak nanti ini secara asasi manusia tidak bagus misalnya. Karena apa? Berarti mempermalukan orang. Nah, ini kan pasti ada justifikasinya. Gitu. Nah, ini yang ada di KUHP yang baru. Kemudian ada hukuman tambahan, teman-teman. Hukuman tambahan masuk di KUHP yang baru juga. Hukuman tambahan itu apa sih gitu? Misalnya gitu, kalau dia dari partai politik berarti kehilangan hak suaranya atau hak politiknya, tidak boleh menjadi anggota dewan berapa lama atau selamanya atau apa. Nah, itu ada hukuman tambahan di situ yang tidak ada di KUHP yang sebelumnya. Kemudian ada hukuman alternatif. Jadi Indonesia itu sebenarnya pengen menghapus namanya hukuman mati atau pidana mati. Nah, dengan adanya KUHP yang baru, ini sudah letterlock, sudah tertulis gitu loh, bahwa hukuman mati itu lambat laun mungkin akan dihapuskan. Makanya ada alternatif. Bila dalam 10 tahun berkelakuan baik yang diputus pidana mati, itu akan menjadi pidana seumur hidup atau pidana angka. Misalnya jadi 20 tahun misalnya, atau berapa tahun. Nah, itu kan luar biasa. Kemudian ada usia misalnya. Di bawah umur tidak boleh hukuman pemenjaraan. Di atas 70 tahun. Nah, itu kan luar biasa. Bagaimana KUHP kita akhirnya menghormati hak asasi manusia.
Karena usia 70 tahun adalah usia yang rentan gitu loh terhadap sebuah kematian. Kenapa nggak jadi hukuman sosial misalnya, artinya tidak harus di penjara. Nah, dengan KUHP yang baru itu otomatis akan merubah sebuah stigma bahwa orang-orang harus masuk penjara. Akhirnya kan berubah menjadi hukuman-hukuman yang lebih manusia. Kemudian ada tambahan teman-teman terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi di sini ya PT, mungkin koperasi, mungkin yayasan, mungkin CV dan lain-lain. Artinya apa? Dulu untuk apa namanya menghukum sebuah korporasi itu payung hukumnya kurang lengkap mungkin. Dengan adanya KUHP yang baru ini dan itu letterlock. Artinya apa? Artinya perusahaan bisa dibubarkan karena apa namanya melanggar sebuah tatanan pidana atau pemilik-pemiliknya misalnya. Selama ini kan kita nggak bisa menghukum korporasi, hanya bisa menghukum owner-ownernya gitu. Dengan adanya ini, misalnya perusahaan bisa dibubarkan. Nah itu yang ada di KUHP yang baru. Selain ya memang ada pasal-pasal yang pasti teman-teman akan membaca dengan kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya. Gitu. Banyak pasal-pasal yang kalau kita lihat secara pasal demi pasal gitu. Ada beberapa pasal yang mungkin kok kepikirannya ke sana ya gitu. Tapi teman-teman harus lihat dari perspektif. Kenapa sih pembentuk undang-undang menulis secara aturan tertulis di KUHP tersebut? Padahal misalnya hal-hal kayak gini mestinya jangan dimasukkan dong gitu. Nah kira-kira begitu. Tapi teman-teman ya kita harus acungi jempol juga. Ini adalah KUHP sebuah sejarah gitu lah. Kita memiliki KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memang betul-betul dimiliki dan asli Indonesia. Ini baru pertama kali dan saya yakin pasti ada amandemen-amandemen berikutnya nanti. Karena nggak mungkin semuanya di-approve, disetujui dalam perjalanan. Tinggal nanti masyarakat melihat nih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apakah ada perubahan atau mungkin tetap atau bagaimana. Apakah ada yang melakukan judicial review atau tidak, atau pasal demi pasal ada yang melakukan judicial review dan lain-lain dan lain-lain. Kita kan belum ngomong misalnya ada peraturan turunannya kan, baru undang-undangnya gitu. Nah, di situ teman-teman kalau dimaknai kita harus acungi jempol terkait dengan KUHP yang sudah diparipurnakan dan sudah menjadi undang-undang. Saya nggak tahu apakah masuk ke ekosistem misalnya kasus-kasus tanah misalnya, kasus-kasus tanah masuk di KUHP yang baru tersebut misalnya, apakah ada ancaman mafia tanah misalnya terkait mafia tanah dan lain-lain. Nah, kita kebetulan ada Pak Ilman mungkin sedikit memberikan masukan apakah sudah masuk Pak terkait dengan mafia tanah di KUHP yang baru diundangkan oleh pemerintah kita. Terima kasih, silakan mungkin Pak Ilman waktu dan tempatnya. Izin dok, aduh saya belum update baca nih. belum apa terkait ini. Oke. Terkait pertanahan. Iya. Karena setahu saya kalau mafia tanah itu kan di situ ada penggelapan gitu kan. Intinya kan mafia tanah ada penggelapan, kemudian ada pencurian gitu kan. Nah, cuma kalau masuk apa enggak saya belum baca nih. Saya belum izin dok. Iya nggak apa-apa. Artinya nanti akan menjadi undang-undang resmi meskipun sebenarnya sudah resmi secara hukum sudah resmi. Tapi kan biasa undang-undang kita kan berlakunya kapan gitu kan. Apakah langsung berlaku itu atau 6 bulan setelah diparipurnakan. Nanti dari sana sebelum paripurna biasa sudah ada judicial review. Yang dinas di Rutan Ibu Wuryanti ya, bukan? Rutan perempuan atau di Rutan Pandeglang, saya lupa kemarin itu. Ada yang dari Rutan katanya, dinas di Rutan. Nah, di Rutan ada hal-hal yang menggelitiknya, artinya dengan adanya undang-undang baru ini bagaimana gitu. Ibu Wuryanti sudah nggak ada ya.
Atau mungkin Ibu Wita mungkin dari Kumham ada masukan Ibu Wita, silakan mungkin terkait dengan KUHP baru. Nyalain. Udah nyalain aja. Biar. Oke, Ibu Wita mungkin lagi sholat. Mungkin silakan dari yang lain kita bahas, mulai dari normatif dulu tadi yang di pemateri Pak Encep. Kemudian silakan melebar sedikit ke yang lainnya. Monggo mungkin Pak Encep ada masukan lagi mungkin terkait dengan materi normatifnya. Mungkin apa dokter? Ada hal yang ingin saya tanyakan kaitan dengan RKUHP yang baru. Jadi ketika RKUHP yang baru kan sudah disahkan, namun mungkin masih dalam tahap percobaan. Yang ingin saya tanyakan, salah satunya dengan pasal hubungan seksual atau zina ya. Jadi kan artinya setelah ada undang-undang yang baru itu apakah secara otomatis menganulir undang-undang yang lama gitu kaitan dengan persetubuhan itu gitu, Pak Dokter. Atau misalkan kita ketika ada temuan ada persoalan hukum, apakah serta-merta kita bisa menggunakan dasar hukumnya undang-undang yang baru itu? Mungkin itu aja, Pak. Oke, teman-teman, pasal perzinahan itu 280 ya sebelumnya. Jadi sekarang di buku kedua terkait dengan kesusilaan itu ada hal-hal seperti perzinahan. Perzinahan dulu itu yang bisa melaporkan, ini kan delik aduan dengan ancaman hukuman 9 bulan. 9 bulan. Iya. Yang dulu hanya bisa mengadukan itu pasangannya. Artinya pasangannya apakah suami atau istri kira-kira begitu. Sekarang melebar. Jadi yang boleh mengadukan adalah orang tuanya. Ditambah orang tuanya, anaknya atau mertuanya itu bisa. Jadi itu yang membedakan perzinahan. Kemudian overspel bahasa Belandanya atau kegendak. Jadi orang yang punya pasangan, baik punya suami atau punya istri, kalau misalnya melakukan persetubuhan dengan orang itu akan kena. Tapi kalau misalnya dengan orang yang single bagaimana? Nah itu kan hal-hal yang berbeda gitu. Namun tetap kalau saya lihat sih adanya pelebaran saja sih Pak Encep. Yang tadinya hanya dilaporkan oleh pasangan, sekarang boleh dilaporkan oleh orang tuanya atau anaknya atau mertuanya. Itu kalau saya lihat sebuah terobosan sih. Namun kan bisa dicabut juga, namanya delik aduan kan. Delik aduan kan boleh dicabut. Yang kena tetap dua-duanya, artinya orang yang melakukan perzinahan tersebut. Apakah istrinya atau suaminya dan pasangannya melakukan perzinahan. Kalau itu dua-duanya kena. Hanya ada pelebaran saja atau perluasan saja, lebih pakai perluasan yang melapor boleh siapa saja. Gitu. Silakan yang lain. Berarti secara Silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Iya. Teman-teman, kalau hal-hal yang sifatnya KUHP yang baru, saya kemarin diinterview oleh satu media, mungkin silakan masuk ke YouTube saya, di sana ada pertanyaan-pertanyaan, saya balas tuh di situ pertanyaan terkait. Ada namanya debt collector misalnya di situ. Kemudian terkait dengan kesusilaan, ada juga tuh yang nanya kesusilaan, saya balas, saya respon juga. Monggo kalau ada pertanyaan atau apa masuk ke YouTube saya saja, di sana memang masih global sih, tapi nanti pertanyaannya lebih sedikit spesialis misalnya, atau leg spesialis ke pasal demi pasalnya. Nanti insya Allah saya respon nanti biar untuk kebenaran kita semuanya gitu, atau sosialisasi KUHP yang baru juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah nanti saya jawab
di YouTube yang Firman Chandra Channel itu. Itu teman-teman. Mungkin silakan yang lain ada hal yang kita bicarakan, tapi spesifiknya ke ini dulu ya, metode penelitian secara normatif ya, karena bagaimanapun itu pematerinya Pak Encap dan fokus di normatif. Kemarin kan secara empiris, supaya kita pada saat membuat sebuah karya ilmiah, kita bisa melihat mana nih yang tepat. Dua-duanya tepat sih, cuma balik lagi. Kalau ngomong kebaruan ya harus empiris, karena empiris itu kan kita melakukan sebuah survei, kuesioner, kita datang ke ke masyarakat gitu lah, bagaimana pendapat mereka dan lain-lain, apakah terkait permasalahan sosial atau permasalahan yang ada. Kemarin kita ngomong masalah matrilineal, patrilineal ya berarti mungkin kita harus datang ke ke daerah Sumatera Utara misalnya. Kalau matrilineal berarti datang ke Sumatera Barat misalnya. Di sana bagaimana? Kemudian bagaimana yang ada di Baduy? Baduy sistemnya apa tuh? Matrilineal apa patrilineal atau sistem apa? Nah, itu kan berbeda lagi. Makanya empiris tetap ada kebaruan dibanding normatif sebenarnya. Tapi tetap empiris pun harus melihat teori-teori dari filsuf yang ada. Kita nggak bisa lupakan filsuf-filsuf yang ada. Plato, di situ ada Aristoteles, ada Thomas Aquinas tadi, kemudian ada John Rawls misalnya, dan lain-lain. Pak Jeremy Bentham tadi, teori utilitasnya. Itu sih mungkin teman-teman. Silakan ada masukan lagi terkait dengan normatif, metode penelitian normatif dulu. Baru setelah itu lebarkan silakan ke yang lain. Pak Didi, monggo kelihatannya sudah mau ada ini pertanyaan atau mungkin masukan atau apa Pak Didi. Pak Didi ini UKPBJ itu apa singkatannya Pak? Oh, lupa di edit ini. Unit kerja pengadaan barang dan jasa, Dok. Di mana? Saya di Setda Pandeglang, Dok. Maksudnya di kayak LKPP-nya ya? Ya di ULP-nya. Unit layanan pengadaannya gitu. Luar biasa ini. Saya di Setdanya itu, bagian dari Setda itu. Saya mau masukin perusahaan Pak Didi buat pengadaan barang dan jasa 2023. Ya, saya juga ada lah. Pemilihannya secara terbuka, Pancep, gitu. Nanti di sistem ada paket-paket yang akan dilelangkan. Silakan aja itu ikut menawar. Ini jadi KPA-nya atau jadi PPK-nya? Saya jadi tim pokjanya, Pak Dokter. Tim Pokja, jadi tim lelang ya? Ya, seperti itu. Oke. Lebih seperti itu. Untuk nilai berapa harus bupati yang jadi kuasa pengguna anggarannya? Nilai berapa? Gimana, Pak Dokter? Nilai berapa anggarannya bupati jadi kuasa pengguna anggaran atau dari jadi pejabat pembuat komitmen? Kalau untuk jadi kuasa pengguna anggaran itu ya tidak, kalau bupati tidak terbatas Pak gitu. Tapi kalau untuk di anggaran di OPD mah ya semua anggaran itu memang di PA dan KPA kan gitu. Boleh. Itu Pak Didi terbuka tapi yang dapatnya yang itu aja. Ya mungkin karena memang ya yang memenuhi syarat dan memenuhi kualifikasi ya perusahaan-perusahaan itu Pancep gitu. Oh gitu ya, bukan karena oligarki ya, bukan ya? Oh enggak gitu. Enggak ya. Kita panitia objektif dalam memilih penyedia gitu, seperti itu. Wah, ini makalah KULP ya, Mas. Intermezzo. Nah, hal ini harus dibicarakan secara adat, Pancep. Nggak bisa lewat online. Jadi silakan harus banyak silaturahmi, tinggal kekuatannya apa. Semuanya ada di e-katalog. Ya, salah satu belanjanya emang di e-katalog, Pak Dokter sekarang. Katalog dan TKDN. Ini komponen dalam negeri. Kalau saya ngelihatnya dari perspektif ini, Pak Didi, kenapa pemerintah dalam hal ini punya BUMD, gitu. Tuh. Daerah, pemerintah pusat punya BUMN, lelangan, ada yang mereka lagi. Ya susah. Bagaimana swasta atau UKM bisa hidup kalau yang menang BUMD, BUMN?
Ya, karena memang tadi Pak Dokter, jadi secara kualifikasi, kemudian secara penawaran teknis dan harganya memang ya mungkin tidak bisa bersaing gitu Pak Dokter. Jadi memang dalam persyaratan lelang itu kan kita persyaratkan gitu dalam kualifikasinya apa, kemudian dalam teknisnya apa. Nah kemudian memang yang bisa memenuhinya itu ya mungkin itu juga gitu, seperti itu. Saya nggak pernah menang itu. Nggak pernah nawar kayaknya Pak Pancep nomor itu, jadi nggak pernah menang. Nggak pernah ikutan, hanya memperhatikan. Memperhatikan. Nanti kita samperin aja dah. Iya. Jadi ini Dok, kembali ke tema. Jadi kita ke suku Baduy ya tadi sempat disinggung oleh Pak Dokter, bahwa hukum positif di negara kita kan ada Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Kemudian kita tahu sendiri bahwa memang di suku Baduy itu anak-anak itu memang sudah bekerja gitu. Jadi dari mulai ngangkut kayu, kemudian ngangkut duren, ngangkut kelapa itu memang anak-anak gitu. Nah kemudian ini perlakuan dan kemudian implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini di suku Baduy ini memang seolah-olah tidak dilaksanakan gitu. Karena memang tadi suku adat di Baduy memang punya adat tersendiri gitu. Nah ini bagaimana gitu Dok ini? Seperti itu. Nah ini menariknya harus ada yang melakukan empiris nih. Ya, saya justru pengen itu gitu Dok, pengen melakukan penelitian tentang itu gitu. Saran saya sih gini, jangan mau melakukan, langsung melakukan saja Pak Didi. Karena mungkin belum tentu ada di artikel-artikel yang sudah terbit di jurnal terkait dengan perlindungan anak di suku Baduy. Ya. Mau spesifik di sana terkait dengan korelasi analisis yuridis anak-anak yang bekerja di suku Baduy, apakah ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya. Kenapa sudah mulai bekerja? Atau di sana jangan-jangan anak-anak itu nggak sekolah juga. Masuk ke sekolah, tapi menurut adat mereka itu nggak perlu sekolah. Nah itu bagaimana? Ya. Jadi itu menarik itu sebenarnya. Tinggal siapa yang mau membuat tulisan itu, karena belum ada tulisan terkait perlindungan anak di suku Baduy gitu loh. Nah itu. Ya. Saya pengen itu Dok, pengen meneliti itu gitu. Jadi memang ya kalau suku Baduy ya memang tidak mempermasalahkan gitu tentang anak mereka bekerja kemudian diajak bekerja ke ladang gitu. Tapi kan secara perlindungan hukum positif gitu kan memang itu tidak boleh gitu. Bertentangan dengan hukum positif. Nah itu belum ada tuh tulisan terkait itu. Ya. Itu menarik, monggo kalau memang ini saya bantu dari sisi inilah supervisinya lah. Karena belum ada. Nanti akan dibandingkan dengan suku-suku yang ada di negara lain, suku yang ada di Meksiko misalnya, suku-suku yang ada di Afrika, suku-suku yang ada di Amerika, suku-suku aborigin gitu. Pernah lihat kayak di aborigin saya dapat sebuah artikel gitu loh. Jadi pemerintah Australia, aborigin Australia ya. Pemerintah Australia itu membuat rumah-rumah untuk suku aborigin. Hari pertama rumah-rumah itu masih utuh. Tapi hari kedua sudah hilang namanya genteng. Gentengnya sudah hilang. Padahal jelas-jelas pemerintah Australia mau memanusiakan suku aborigin agar memiliki rumah. Hari ketiga sudah hilang tembok. Ternyata suku aborigin itu ingin tidur di alam. Dia nyenyak kalau tidur di dalam rumah itu. Yang terkungkung itu loh, itu nggak suka. Artinya apa? Bahwa kemanusiaan yang ada di suku aborigin adalah harus dengan alam. Tidur harus bisa melihat bintang. Nah itu yang terjadi. Bagaimana negara Australia ingin memanusiakan suku aborigin kalau suku aborigin tersebut tidak suka tidur yang tidak kelihatan bintang dan tidak nyenyak. Nah bisa jadi di Baduy pun sama.
misalnya. Untuk hal tertentu lainnya ya, mungkin kalau rumah oke, tapi hal tertentu lainnya, misalnya anak-anak itu kayaknya nggak elok kalau tidak membantu orang tuanya. Jadi apakah ada pelanggaran etis di situ atau pelanggaran pidana? Karena anak-anak dari usia 5 tahun misalnya sudah harus membantu orang tuanya, ke ladang tadi, mengambil durian dan lain-lain. Nah itu pelanggaran nggak gitu? Nah disitulah nanti akan di comparison dengan hukum positif yang ada di Indonesia, bahwa anak-anak misalnya haknya bermain, tidak boleh dipaksa untuk bekerja. Tapi di sana justru anak-anaknya sendiri secara dewasa, secara umum, secara adat itu nggak mau. Dia pengen membantu orang tuanya. Tapi paginya bekerja misalnya, kita nggak tahu. Atau mereka malah nggak bekerja atau nggak sekolah sama sekali. Kan kita nggak tahu kalau tidak ada informasi dari masyarakat Banten gitu loh. Bahwa di sana itu tidak ada pelanggaran kok. Karena tetap mereka sekolah dari jam berapa sampai jam berapa. Membantu orang tuanya hanya dari jam berapa sampai jam berapa. Karena kita nggak tahu, jadi disangka ada pelanggaran hak anak di situ. Nah ini menarik nih, makanya saya selalu encourage nih, memberikan ke teman-teman semangat gitu. Bikin sebuah artikel yang memang tidak ada atau belum ada karya ilmiah itu. Makanya mumpung teman-teman di daerah Banten, kunjungi Baduy. Mau sehari, 2 hari di sana, bikin sebuah kuesioner, ketemu dengan tokoh masyarakat, kemudian sistem leadership-nya bagaimana, sistem hukumnya bagaimana, kemudian terkait dengan perkawinan bagaimana, terkait dengan waris bagaimana, terkait dengan pelanggaran pidana bagaimana, apakah ada pelanggaran pidana, apa langsung melewati sebuah pengadilan adat misalnya. Nah berarti kan luar biasa, pengadilan adat sudah ada di Suki Baduy misalnya. Artinya pengadilan adat itu final dan inkrah misalnya, final and binding. Kalau sudah diputus, itu tidak bisa melakukan upaya hukum berikutnya misalnya. Nah itu yang kita belum tahu. Kalau ada teman-teman yang 2-3 orang dari teman-teman di kampus nih, yang satu terkait dengan hukumnya, yang satu terkait dengan sosialnya, yang satu terkait dengan ketenaga kerjaannya, itu menarik jadi sebuah bacaan yang akan diambil, bahkan akan dicuplik oleh beberapa karya ilmiah lainnya gitu loh. Karena teman-teman membuat secara empiris, sedangkan yang lain hanya secara normatif. Itu kan sebuah kebanggaan. Kita membuat sebuah karya ilmiah yang belum pernah dibuat oleh siapapun misalnya. Gitu teman-teman. Jadi menarik nih Pak Didi nih idenya. Mungkin bukan hanya Pak Didi, kalau bisa ada beberapa orang, Pak Encep misalnya, Pak Ilman misalnya, bagaimana tanah-tanah yang ada di suku Baduy itu statusnya apa sih gitu, misalnya tanah-tanah di suku Baduy itu hak ulayat atau tanah SHM atau tanah apa nih, kita nggak tahu, atau fair ponding atau tanah apa. Itu menarik, khusus suku Baduy misalnya tanahnya dimiliki oleh suku, misalnya ketua suku tokohnya. Seperti di Jogja kan, katanya tanah di Jogja semuanya milik Sultan Hamengkubuwono misalnya. Sisanya yang lain adalah nyewa, misalnya, termasuk UGM. Nah itu menarik juga. Cuma kan belum ada tulisan-tulisan kayak itu. Itu yang kita butuhkan sebagai akademis. Itu sih Pak Didi, luar biasa kalau memang ini bikin sebuah artikel dulu sebelum tesis Pak Didi. Artikel dulu yang dipublish di jurnal, jurnal internasional ataupun jurnal nasional, itu luar biasa loh, belum ada loh saya yakin terkait Baduy itu, bagaimana sistem kekerabatannya, warisnya, kemudian penegakan hukumnya, perkawinannya, dan lain-lain. Ya, Dok. Insya Allah. Insya Allah nanti Pak Didi kita bareng Pak Dokter. Siap, Encep. Jadi saya juga berencana nanti membuat tentang Baduy juga, namun perkembangan teknologi di Baduy gitu. Jadi pengaruh perkembangan teknologi ketika berkunjung ke sana, walaupun sepintas juga dari mulai Siboleger sampai Gajebo, kurang lebih 4 kampung Baduy luar itu sudah pada pegang HP gitu Pak Didi. Iya. Pakai Android. Mereka punya channel YouTube.
Punya. Itu punya Facebook, jualan Ya. online, gitu kan? Tuh. Itu. Nah, itu pengaruh juga gitu terhadap apa ya? Sudah gak alami juga gitu. Jadi banyak yang pakai skincare juga orang Baduy sekarang ini. Gitu, karena cantik-cantik. Nih, Pancep. Nih, ada tuh. Orang Baduy itu udah punya channel di Facebook juga tuh. Di YouTube juga Iya. punya. Ini jualan durian, jualan ini mereka udah punya ini. Gitu, jualan secara online gitu. Nah, ini bisa Ada yang paling viral sekarang itu Teh Dewi Baduy kan, Teh Dewi Baduy sama Marsa Baduy itu. ya, Gitu. betul. Iya, sekarang viral itu. Betul. Nah, itu kan Baduy luar. Bagaimana dengan Baduy dalam? Kalau Baduy dalam kayaknya tidak ini dong. Kalau Baduy dalam Secara ya, mereka nggak pegang, masih nggak terjaga. ya, nggak berani mereka pegang Namun kan handphone atau Namun kan seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan karena mereka masih satu rumpun ya. ya. Gitu. Berangsur-angsur nantinya sama aja ke dalam juga, nanti pada pegang HP ke sana, ada tower-tower juga nanti kan. Terus teknologi. Mungkin dimasukkan juga teman-teman kriteria orang yang masuk Baduy dalam dan kriteria orang yang masuk atau warga yang masuk Baduy luar. Apa kriterianya, parameternya gitu. Kenapa si A Baduy dalam, si B Baduy luar? Apakah Baduy luar itu karena dihukum misalnya oleh Baduy dalam, jadi harus keluar dari adab Baduy dalam misalnya. Nah, itu apa itu? Ya. Salah satunya memang itu, Dok, dihukum karena memang melanggar hukum adat mereka gitu. Jadi banyak yang memang dari tadinya dari Baduy dalam kemudian dipindahkan atau dikeluarkan gitu dari Baduy dalam ke Baduy luar gitu. Itu karena memang melanggar adat. Gitu. Seperti itu. Ya awalnya memang orang tua mereka, tetuanya dulu melanggar adat di Baduy dalam, dikeluarkan ke Baduy luar, pada akhirnya kan beranak pinak, mereka banyak kan gitu. Jadi yang sekarang itu sebetulnya bukan pelanggar, tapi anak cucunya. Ya. Gitu. Ya, yang tadinya satu kampung menjadi belasan kampung kan Baduy luar itu. Betul. Ya. Nah, pelanggarannya itu tidak ada ini ya, tidak ada upaya banding ya. Misalnya dia pelanggar gitu, keluar, kemudian dia merasa itu difitnah bukan saya gitu. Tidak ada ini. Putusannya inkrah gitu atau bagaimana? Kalau itu belum tahu kita tuh. Pernah juga saya wawancara, jadi di sana itu nggak ada pengadilan, nggak ada gitu. Namun semuanya patuh kepada dicarekan gitu, kukolot, larangan itu sama ulah gitu kan. Jadi nggak ada kalau misalkan dipanggil di penjara, misalkan di sidang, nggak ada juga gitu. Bahkan yang menikah dengan orang luar sekalipun juga nggak apa-apa, tapi yang penting jangan tinggal di Baduy, seperti itu. Ya. Oke, jadi tupoksi dari ketua tokoh Baduy dalam itu gimana ya? Atau turunan kayak kerajaan gitu, atau bagaimana itu? Itu turunan dan pengkultusan, Pak. Gitu. Jadi mereka semacam dapat wangsit juga gitu. Jadi nanti turunnya itu terahnya itu kemana gitu. Itu seperti itu. Belum tentu anak kandungnya ya? Iya, belum tentu anak kandungnya gitu. Tapi masih satu kerabat nih nanti. Puunnya itu nanti gitu. Yang akan jadi puun. Di sana itu kan ada 7 kepala desa, kalau tidak salah ya. Ada 8 jaro plus lurah pemerintah disebutnya. Jadi lurah pemerintah itu adanya di Ciboleger, pas pintu masuk itu lurah dari negara lah gitu ya. Dianggapnya. Tapi kedudukan lurahnya itu di bawah 7 jaro Tangtu. Baduy. Jaro Tangtu. 7 ya. Ya. Nah, kalau misalnya meninggal, salah satu jaro itu ditentukan oleh jaro yang lain. Gitu. Petunjuknya dari musyawarah para jaro-jaro itu. Jaro itu apa ya? Ketua adat atau gimana? Lurah.
kayak ketua kampung. Jadi ada 7 kampung di sana gitu. 7 kampung Lebih banyak kampung mah. banyak belasan. Gitu. Cuma secara pemerintahan ya itu. Tapi ada 3 puun 15.000. di sana. 3 kokolot gitu. Jadi puun Cibeo, Cikertawana, dan Cikesik di sana tuh. Jadi semacam apa ya? Kepala suku lah gitu. Jaro tertua itu disebut. Nah, puun tertua 4 Tiga. kampung ya. 3 kampung. 3 kampung. seluruh dalam. Itu yang menentukan jaro-jaro yang lain. Ya, pada dia begitu ya. Mereka semacam dapat ini Pancep kalau puun itu semacam dapat apa ya? Dapat wangsit juga gitu. Jadi keturunan gitu. Jadi itu mah secara gaib gitu turun ke si Anu gitu. Seperti itu. Jadi nggak ditunjuk mereka itu. Yang unik di Baduy itu tidak ada perselingkuhan dan tidak ada janda. Tadi teliti tak kok cerita Cinarek neliti itu lah. Tidak ada janda di sana. Berarti kan benar-benar megang adat itu. Megang larangan itu benar-benar. Jadi nggak boleh berpisah. Kecuali meninggal dunia. Begitu Pak Didi. Ya, betul. Oke, menarik ini. Monggo teman-teman yang memiliki keinginan untuk menulis, keinginan untuk bikin karya ilmiah. Ini Baduy ini jarang ditulis gitu loh. Mayoritas verbal saja katanya gitu. Tapi tidak ada yang tertulis gitu. Kalau ada tertulis itu enak menjadi sebuah kajian akademis gitu. Karena misalnya agamanya apa sih gitu kan, agama di kita kan diakui sekarang ada Konghucu ya, berarti 6 nih. Nah, ini apakah kepercayaan gitu. Nah, kepercayaannya apa? Apakah wiwitan, sudah wiwitan, apa mungkin kepercayaannya Madrais yang kayak di Kuningan, atau kepercayaan apa, atau agamanya jangan-jangan Muslim sebenarnya. Berarti ada masjidnya, ada gerejanya gitu. Dan lain-lain. Sempat juga saya bertanya tentang agamanya itu, agama mereka, dan bahkan lihat kartu tanda penduduk, Pak. Di kartu tanda penduduknya itu tertulis Islam. Agama Sunda Wiwitan Islam, seperti itu. Gitu. Namun sebetulnya katanya, kata orang sana itu, mereka itu tidak setuju di akhirnya itu ada Islam. Gitu. Termasuk pernah lihat juga di salah satu channel YouTube Kepala Desa Baduy. Jadi mereka udah berkali-kali mengajukan kepada pemerintah untuk menghilangkan Islam jadi cukup Sunda Wiwitan. Gitu. Namun karena Sunda Wiwitan itu tidak disahkan oleh pemerintah, makanya tetap mereka itu dianggapnya Islam. Itu nggak mau sebetulnya orang Baduy itu. Jadi kepercayaan mereka itu Sunda Wiwitan, murni toh. Gitu. Ya, betul. Yang mempercayai 1001 larangan. Gitu. Dan itu tertulis. 1001 larangan itu tertulis. Tidak ada di Baduy itu yang tertulis, karena tertulis itu dilarang katanya. Tersirat aja, Pak Dok. Jadi menurut katanya mereka juga, katanya. Kata tetua turun-temurun gitu. Seperti tidak boleh nyawah, kan di sana nggak ada sawah. Semua harus berladang. Itu semua ikut. Gitu. Tidak boleh belajar. Tidak boleh belajar menulis, nggak ada yang menulis. Jadi semuanya memang larangannya itu turun-temurun melalui bahasa gitu. Jadi kayak lebak ulah diuruk gitu. Gunung panjang ulah dipotong. Pendek ulah disambung. Nyata. Ya. Pendek ulah disambung, panjang ulah dipotong, lebak ulah diuruk. Gitu. Itu yang mereka pegang. Itu kalau nggak ada sawah makannya apa nih? Ladang, Dok. Huma. Iya, maksudnya nggak ada padi. Padi huma ada. Huma, mereka padi huma, menanam padi itu di ladang. Oh, oke. Begitu. Dan mereka nggak boleh beternak yang berkaki 4 gitu, hewan yang berkaki 4. Kalau
ayam mereka masih boleh, tapi yang berkaki 4 nggak boleh. Nah itu juga pas ditanya kenapa nggak boleh, mereka tidak tahu. Cuma mereka bilang bahwa tidak boleh suku adat, gitu. Hanya sebatas itu aja mereka. Tidak boleh oleh adat. Gitu. Itu aja jawabannya seperti itu. Jadi memang tidak ada yang tertulis, hanya tersirat saja gitu. Itu turun temurun gitu dari orang tua mereka, kemudian turun temurun hukum itu, hukum adat itu. Pamali itu salah satunya ya Pak Didi. Betul. Pemali temenangku adat itu pencet gitu bahasanya. Dewasa itu bahasa mereka itu gitu. Temenang eta mau ku adat, kami mah dicarekan eta mah gitu. Ayo kali itu mempengker loba kadu ayeuna pencet. Ya, kado 10.000 informasinya di sana, segede-gede pala besar lagi musim. Cuman perjalanannya berapa kilo itu? Eta doang. Ya deket lah ini nama, bagus jalannya. 3 jam. Dari 3 saya jam itu, 3 jam dari sini, dari Cibaliung 3 jam. Betul. memang hukumannya yang di sana itu setahun sekali ada operasi grebek gitu. Dari tetua itu, dari adat dalam keluar operasi. Sidak. Misalnya dapat HP 2 karung gitu. Katanya gitu. Betul, itu betul pencet. Betul. Dibakar gitu kan. Makanya patut diteliti juga. Kayak pernah ada kejadian kan, motor yang dibakar itu sempat viral di Facebook, ya kan, di Facebook, di YouTube kan. Betul. Gitu. Betul. Tapi pelakunya kan cukup dibakar doang. Sebetulnya melanggar juga, mereka merusak kendaraan itu kan ada surat-suratnya kan. Iya. Nah, itu bertentangan dengan hukum adat kan itu. Pencet. Ya secara Ya. otomatis kan yang menghukum juga melanggar hukum negara juga. Ya itu. Nah itu Pak Dokter gitu. Jadi antara hukum positif dengan hukum adat itu. Iya kan, bertabrakan kan. Iya. Betul. Begitu. Teman-teman silakan tuh, itu menarik gitu. Kalau memang dijadikan tulisan, ini sebuah karya tulis yang original, asli kalau menurut saya, karena belum pernah tertulis dan ada di tulisan manapun itu menarik gitu. Monggo bisa jadi penulis kegiatan Baduy, jadinya tertulis, tadinya katanya verbal, sekarang ada tulisan. Menarik sih. Jadi, terkait dengan pemateri Pak Ansip ini menarik nih, karena kan normatifnya kemarinnya lagi empiris nih. Kita harus masuk ke ranah empirisnya, datang bikin kuesioner, datang ke sukunya, kepala sukunya, kemudian kepala desa tadi, mungkin 10-20 orang saja itu bisa menjadi tulisan yang menarik gitu, kalau menurut saya gitu. Itu mungkin monggo Pak Ansip sama Pak Didi kelihatannya sudah tertarik masuk ke Baduy, dibikin tulisan dan Berangkat 3 hari. Di sana ada 3 hari berangkat, Pak. tempat nginep nggak di sana? Di rumah warga, Dok. Bebas di sana, mereka cukup terbuka untuk kita bisa Maksudnya tinggal di kita sana. bayar atau gimana? Seikhlasnya, Dok. Mereka nggak mematok berapa-berapanya gitu. Tapi ada uang rupiah di sana atau? Ada. Uang rupiah mereka tahu gitu. Berapa 100.000, 50.000 mereka tahu. Tapi mereka nggak mematok berapa kita harus mengasihi mereka. Antar suku Baduy transaksinya barter atau tetap uang? Masih ada barter, kemudian ya uang juga ada gitu. Jual beli. Pakai uang, mereka punya uang. Bahkan Baduy luar itu udah ke bank juga. Nyimpen uang di bank. Pertama di bank dan emas. Emasnya segede-gede segede-gede kieunya mencet. Berada gede-gede emasnya, 50 gram gitu, 100 gram dipakai. Gitu. Betul. Jadi nggak aneh gitu, anak usia 12 tahun pakai emas 50 gram sebetulnya kan berbahaya juga. Tapi aman we ya. Kalau mau dipakai di urang. Jadi ada salah satu juga yang mungkin tadi kaitannya dengan pelindungan anak ya dan perempuan. Anak-anak kecil di sana juga diwajibkan 14 tahun tuh menikah gitu.
Ya. 14 tahun sudah menikah rata-rata. Sementara kan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan 18 tahun sebetulnya masih anak ya kan, kategori anak. 14 tahun di sana rata-rata semuanya sudah menikah. Iya, itu menarik gitu. Apakah itu melanggar undang-undang perkawinan yang sebenarnya udah naik jadi 19 konsep 19 laki-laki 19 perempuan 19 minimal. Di TPKS ya. Yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 kan dirubah tahun 2020 tuh, tapi hanya untuk usia perkawinan saja, sisanya sama. Usia perkawinan ya. Usia perkawinan jadi laki-laki 19 perempuan 19 sekarang. Kalau sebelumnya kan 19 16 kan, 19 laki-laki 16 perempuan. Nah, sekarang Jadi di sana itu kalau 15 tahun 16 tahun udah jadi perawan tua gitu. di Baduy dalam apa Baduy luar gitu? Semuanya dok, itu Baduy dalam dan Baduy luar memang seperti itu. Oh, 15 tahun ada perawan tua ya? Dianggap Iya. Kecil-kecil. Oke teman-teman, apa namanya, hari luar biasa. Mungkin ada masukan lain dari Pak Asep Paida, Pak Ilman, Pak Ibu Wuryanti. Mungkin Ibu Wuryanti di lapas bukan Bu, dinasnya? Bukan Pak Dokter, saya di Kanwilnya. Oh, di Kanwil Kumhamnya. Oke. Iya. Bagaimana Kalau Bu, kenapa Pak Dokter? KUHP baru sudah ada ininya apa namanya gejala perubahan di Kanwil atau masih biasa saja nunggu peraturan turunan? Masih belum ada info lagi Pak, masih menunggu. Ini kan nanti masih menunggu 3 tahun ke depan ya untuk mulai diberlakukan. Jadi masih menunggu barangkali ada masukan dari masyarakat atau ada kritik dan masukan lah intinya seperti itu Pak Dokter. Masih dibuka ruang untuk itu. Iya, tapi ada banyak ini infonya judicial review atau belum ada info di Kanwil? Sementara belum ada Pak Dokter. Oh, berarti masih menerima ya masyarakat Indonesia ya? Iya. Iya. Karena kalau Omnibus Law kan langsung saat itu juga ada judicial review itu, yang Cipta Kerja. Kalau yang KUHP ini belum. Oke, teman-teman, sudah jam 4 lebih. Teman-teman besok minggu depan itu kira-kira siapa lagi yang presentasi biar kita semakin apa namanya mewarnai gitu loh, selain kita juga sama speaking, selain belajar fundamental ilmu hukumnya. Hari ini luar biasa Pak Encep memaparkannya. Minggu kemarin Pak Ahmad Nasihin terkait empiris. Jadi teman-teman silakan maknai ya. Artinya kuliah ini adalah kuliah untuk kita semuanya. Masing-masing mahasiswa mempresentasikan sesuai babnya. Minggu depan kira-kira siapa ya dari metode penelitian, kemudian dari teknologi hukum siapa ya? Karena ketua kelasnya belum ada yang hadir nih, dua-duanya nih. Pak Idris nggak hadir, siapa namanya, yang semester 3 juga nggak hadir juga. Ibu Wuryanti dapat bab berapa, Bu? Suaranya hilang. Masih ini nggak di-unmute mungkin Ibu Wuryanti. Ya Pak Dokter, saya dapat bab yang masih agak ke belakang sih Dokter.
Kalau saya sih yang penting materi saja. Nanti kita bahas dari materi pemateri, maksudnya materi dari pemateri yang melakukan paparan. Nggak apa-apa kalau minggu depan misalnya tidak ada, nanti siapa gitu, atau Bu Rianti misalnya, karena ada yang nggak siap, ada yang nggak masuk dan lain-lain, agar kita sama-sama mendapatkan materi yang sesuai buku gitu, dan masing-masing belajar public speaking. Ya, Pak Dokter. Karena yang rajin-rajin saya lihat itu aja nih, yang lain ada aja alasannya.